Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal kutipan dari buku Transform. Penulisnya Marty Cagan dan timnya di Silicon Valley Product Group. Betul. Sumber kita ya bagian-bagian penting dari buku itu yang fokus ke pergeseran perusahaan ke arah model operasi produk. Iya, model operasi produk. Nah, misi kita simpel aja. Nyaring ide-ide kunci, kenapa sih transformasi ini penting, apa aja yang terlibat. Khususnya buat Anda yang pengen dorong inovasi kayak perusahaan teknologi top gitu. Siap ya? Oke. Oke, kita mulai. Jadi, model operasi produk ini sebenarnya apa sih? Apa cuma istilah keren aja? Gini ya. Intinya tuh lebih dalam dari sekedar istilah. Ini bukan cuma soal ngerilis fitur baru terus-terusan. Oke. Sumber ini tuh nekenin kalau ini soal gimana caranya konsisten bikin solusi teknologi yang satu, disukai pelanggan. Harus disukai ya? Iya, tapi juga harus berhasil buat bisnis Anda gitu. Jadi fokusnya gimana memaksimalkan investasi di teknologi. Masuk akal. Penting juga nih buku ini bilang, nggak ada satu cara yang pasti benar, tapi ada banyak cara yang bagus dan ya lebih banyak lagi cara yang salah. Oke deh. Jadi intinya hasil nyata ya, bukan cuma proses keren-kerenan. Tapi kenapa perusahaan perlu banget berubah? Urgensinya apa sih? Nah, ini dia. Ada dua alasan kuat nih yang sering banget disebut di kutipan-kutipan ini. Pertama ya, ini soal bertahan hidup, simpelnya gitu. Bertahan hidup? Serius itu? Iya, banyak perusahaan sadar mereka udah mulai kalah cepat, kalah relevan, masih pakai cara lama, lawannya udah gesit banget pakai cara baru. Jadi argumennya, ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua, potensi untung finansial yang gede banget kalau Anda bisa inovasi terus buat pelanggan. Testimoni dari pemimpin di CarMax, Etsy, Altair di buku ini juga ngomongin hal yang sama kok. Intinya ya berubah atau ketinggalan. Berubah atau ketinggalan? Pesannya jelas banget ya. Salah satu perubahan kunci yang disorot itu kan dari tim fitur, jadi tim produk yang diberdayakan. Kedengarannya bagus, tapi bedanya apa sih di lapangan? Nah, ini bedanya fundamental banget. Gini, tim fitur itu biasanya dikasih daftar kerjaan, daftar fitur, terus harus jadi kapan gitu, Pan? Iya, kayak daftar tugas saja ya. Betul. Sementara tim produk yang diberdayakan itu dikasihnya masalah. Bisa masalah bisnis, bisa masalah pelanggan, buat dipecahkan. Mereka punya otonomi buat nemuin solusi terbaik. Oh, nemuin sendiri solusinya ya? Iya, solusi yang bernilai, pelanggan mau pakai atau bayar, bisa dipakai gampang gitu, layak secara teknis, dan juga berkelanjutan buat bisnis. Jadi fokusnya geser total, dari sekedar nyelesain output kayak fitur, jadi mencapai outcomes, hasil nyata gitu. Menarik. Jadi bukan kayak pabrik fitur lagi ya, bener-bener mikirin dampak. Terus peran orang-orang di tim itu gimana? Ada bedanya juga soal tanggung jawab? Tepat sekali. Dan ini krusial banget. Akuntabilitasnya jadi jelas, manajer produk itu bukan cuma ngurusin jadwal, tapi dia yang bertaruh nih. Mastiin solusinya bernilai buat pelanggan dan layak buat bisnis. Jadi tanggung jawabnya gede ya? Banget. Terus desainer produk, dia tanggung jawab penuh soal kemudahan penggunaan, pengalaman pengguna secara keseluruhan. Sementara pimpinan teknis, ya dia mastiin solusi itu layak dibangun secara teknis, bisa dirilis dengan oke. Oke, jelas pembagiannya. Nah, ada satu hal lagi yang sering jadi batu sandungan besar menurut buku ini. Manajer produk itu wajib punya akses langsung, tanpa hambatan ke 3 hal. 1, pengguna dan pelanggan. Langsung ngobrol gitu? Iya. 2, data penggunaan produknya. 3, para pemangku kepentingan bisnis atau stakeholders. Tanpa akses ini semua, katanya sih susah banget nemuin solusi yang benar-benar pas. Wah, kebayang sih susahnya kalau aksesnya dibatasin. Kayak nyetir, tapi matanya ditutup ya? Oke. Tapi transformasi ini kan pasti nggak gampang ya. Tantangan utamanya apa aja sih yang disebut di sumber ini? Salah satu yang paling sering disebut, dan ini kayaknya masalah klasik di banyak tempat, itu utang teknis atau technical debt yang udah parah. Utang teknis? Maksudnya gimana tuh? Itu akumulasi dari semua jalan pintas teknis yang diambil di masa lalu, mungkin biar cepet rilis atau gimana. Akibatnya, sekarang mau bikin fitur baru, jadi super lambat, mahal, sering bikin tim jadi frustrasi juga. Oh, jadi kayak beban masa lalu gitu ya? Betul. Gejalanya jelas banget kok. Kerjaan yang dulu mungkin cuma butuh beberapa hari, sekarang bisa makan waktu berminggu-minggu, bahkan bulanan.
Nah, ini bisa jadi penghambat inovasi yang serius banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, geser ke model operasi produk ini bukan sekedar ganti proses ya. Misalnya adopsi agile gitu aja. Nah, itu dia. Bahkan buku ini ngingetin, hati-hati sama fake agile. Maksudnya, situasi di mana perusahaan pakai upacara agile, tapi intinya tim tetap aja jadi pabrik fitur, nggak ada pemberdayaan beneran. Persis, ini lebih dalam dari itu. Ini soal ganti pola pikir. Butuh kompetensi baru, kayak peran manajer produk dan desainer produk yang lebih strategis. Terus prinsip kerja yang beda, fokus ke hasil, kolaborasi beneran. Dan pemimpinnya juga harus beda ya. Iya, kepemimpinan yang mendukung. Kasih arah strategis, kasih coaching, bukan cuma ngontrol doang. Emang berat sih, buku ini juga mengakui. Tapi argumennya kuat, ini kunci buat inovasi berkelanjutan dan biar bisa bersaing jangka panjang. Ini jadi mikir nih. Ada satu pertanyaan penting mungkin buat Anda renungkan. Iya, coba pikirin deh. Mengingat kondisi unik di organisasi Anda sekarang, kira-kira apa sih satu penghalang paling besar buat mulai gerak ke arah model ini? Mungkin nggak usah langsung semua ya. Coba satu prinsip kecil aja dulu. Misalnya, Misalnya, kuartal depan coba kasih satu tim aja, satu masalah pelanggan yang jelas buat dipecahkan. Bukan daftar fitur seabrek gitu. Terus, langkah paling kecil apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai coba atau ngatasin penghalang tadi? menarik buat direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa!